Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang peradaban awal Mesir di Afrika. Di sini kami akan membahas 6 materi peradaban awal Mesir di Afrika. Yang pertama ada kondisi lingkungan, yang kedua kehidupan pemerintah dan hukum, yang ketiga kehidupan ekonomi, yang keempat kehidupan sosial budaya dan kepercayaan, yang kelima ada pencapaian ilmu dan teknologi, dan yang keenam yaitu pengaruh peradaban Mesir. 1. Kondisi lingkungan. Peradaban Mesir erat dengan keberadaan Sungai Nil. Sungai Nil terbentang dari pegunungan Kilimanjaro atau Tanzania hingga Laut Tengah dengan panjang sekira 6.400 km. Di bagian hulu, Sungai Nil terbagi atas cabang Sungai Nil Putih yang bermata air dari Danau Victoria, Uganda atau kaya unsur hara, dan cabang Sungai Nil Biru yang bermata air di Danau Tanah atau kaya akan mineral. Gabungan dua unsur atau hara dan mineral tersebut memberi kesuburan pada lembah Sungai Nil. Sungai ini dianggap sebagai hadiah bagi bangsa Mesir karena daerah di sekelilingnya adalah gurun pasir yang luas. Yang kedua ada kehidupan pemerintah dan hukum. Sepanjang sejarah, bangsa Mesir disatukan dalam sebuah kerajaan. Pemimpin Mesir disebut dengan Fir'aun. Berbeda dengan raja-raja di Mesopotamia yang berperan sebagai imam. Fir'aun di Mesir kuno berperan sebagai dewa raja atau disebut dengan good king. Oleh karena itu, kekuasaan Fir'aun di Mesir cenderung lebih mutlak dibandingkan raja-raja di Mesopotamia. Sejak disatukan oleh Fir'aun, Menes pada tahun 3100 sebelum Masehi, Mesir mulai memasuki zaman keemasannya. Zaman tersebut dibagi menjadi 3 periode utama, yaitu Kerajaan Lama, yang kedua ada Kerajaan Pertengahan, dan yang ketiga ada Kerajaan Baru. Yang pertama ada zaman Kerajaan Lama, yaitu pada tahun 2700 sampai dengan 2200 sebelum Masehi. Yang kedua, zaman Kerajaan Pertengahan, yaitu pada tahun 2000 sampai 1800 sebelum Masehi. Dan yang ketiga ada zaman Kerajaan Baru, yaitu pada tahun 1600 sampai dengan 1100 sebelum Masehi. 3. Kehidupan ekonomi. Sebagian besar penduduk Mesir berprofesi sebagai petani. Penduduk Mesir mengiringi dan mengolah tanah di sepanjang Sungai Nil. Mereka menanam gandum, kapas, jagung, dan sayuran. Orang Mesir berdagang dengan orang Nubia di selatan, Palestina, Syria di utara, serta bangsa Miniora di Kreta. 4. Kehidupan sosial budaya dan kepercayaan. Masyarakat Mesir kuno terbagi atas beberapa lapisan. Lapisan pertama terdiri atas bangsawan raja dan pendeta yang memiliki hak-hak istimewa. Lapisan kedua yaitu masyarakat kelas menengah, terdiri atas pedagang kaya dan pemilik tanah. Lapisan ketiga terdiri atas rakyat biasa, yaitu para budak dan buruh. 5. Pencapaian ilmu dan teknologi. Bangsa Mesir memiliki pengetahuan yang tinggi dalam bidang astronomi. Mereka mampu membuat kalender peredaran matahari dengan perhitungan 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 bulan sama dengan 360 hari. Selain itu, bangsa Mesir mengenal matematika sederhana untuk perkalian, pengurangan, penambahan, dan pembagian. Bangsa Mesir juga menciptakan aksara bergambar yang disebut hieroglifi. Setiap gambar memiliki makna dan memiliki 1 huruf. Dokumen papirus sudah digunakan oleh orang Mesir sejak masa Wangsa 3100 sampai 2890 sebelum Masehi. 6.
Pengaruh peradaban Mesir. A. Teknologi bangunan batu besar. B. Teknologi pengawetan mayat. C. Konsep kehidupan setelah mati. D. Ilmu pengobatan. C. Sistem hukum. Sudah. Sekian materi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.